lalu ya Pak ya, ternyata yang diincar oleh pesawat jet tempur Israel itu bukanlah mesin sentrifugalnya langsung, tapi pembangkit energinya yang untuk menggerakkan mesin ini. Jadi begitu energi nggak ada masuk, mesin-mesinnya ini rusak gitu. Tetapi tidak sampai menimbulkan eh, radiasi atau kontaminasi. Nah, kalau andaikan tadinya itu sempat menimbulkan radiasi, pasti sekarang tekanan tekanan dunia internasional kepada Israel juga akan semakin menguat gitu ya. Nah, sepertinya, nah itulah jeniusnya orang Israel ini, bangsa Israel ini. Dia sudah perhitungkan itu Pak Paul sebelum dia menyerang. Kalau sampai terjadi radiasi, bagaimana gitu. Jadi Oke, Ompong, silakan Ompong. Lanjut lagi Ompong. Yang lain boleh langsung langsung nyamber ya. Ompong silakan. Mana sih Ompong? Mati ya? ya tes tes suara. Dan, oke, udah lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan sekarang kan serangan masih terus. Pertama ya masih tetap kepada ini ya, kepada program nuklir. Nah, cuman ya memang ada yang berpikir bahwa kalau misalkan program nuklirnya dihancurkan, pasti akan terjadi kontaminasi atau radiasi gitu. Tetapi orang dari pejabat IAEA sendiri, Badan Atom Internasional, melihat belum ada sesuatu yang mengkhawatirkan soal kontaminasi atau radiasi. Nah, saya jadi ingat diskusi sama Pak Putih beberapa mungkin setahun yang lalu ya Pak ya. Ternyata yang diincar oleh pesawat jet tempur Israel itu bukanlah mesin sentrifugalnya langsung, tapi pembangkit energinya yang untuk menggerakkan mesin ini. Jadi begitu energi nggak ada masuk, mesin-mesinnya ini rusak gitu. Tetapi tidak sampai menimbulkan eh, radiasi atau kontaminasi. Nah, kalau andaikan tadinya itu sempat menimbulkan radiasi, pasti sekarang tekanan tekanan dunia internasional kepada Israel juga akan semakin menguat gitu ya. Nah, sepertinya, nah itulah jeniusnya orang Israel ini, bangsa Israel ini. Dia sudah perhitungkan itu Pak Paul sebelum dia menyerang. Kalau sampai terjadi radiasi, bagaimana gitu. Jadi benar-benar yang dirusak itu adalah eh, pembangkit energinya atau power supply-nya untuk mesin sentrifugal ini. Nah, itu yang ada sekarang ini. Makanya kalau misalkan mesin ini rusak, sepertinya kalaupun misalkan rezim Ayatollah ini bisa bertahan, ya, tidak sampai terguling gitu ya, karena keburu misalnya dia berhenti gitu ya, uh, melakukan pengembangan program nuklirnya. Tetapi kalau mesin ini sampai rusak, dia akan butuh waktu Pak Paul, sampai bertahun-tahun ke depan, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa lebih. Yang kedua, kalaupun dia masih bertahan, untuk membangun kembali dari awal, dia butuh biaya yang sangat besar. Nah, inilah yang sebenarnya yang terjadi. Tetapi kalau misalkan perang ini berhenti dengan cepat, gencatan misalnya, Israel tidak menyelesaikan tugasnya untuk betul-betul total menghancurkan, potensi itu di kemudian hari tetap akan ada, meskipun tertunda gitu. Nah, jadi kita lihat ya beberapa minggu ke depan ini ya semoga Israel konsisten gitu menyelesaikan program penghancuran program nuklirnya Iran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu arsitek penyerangan Osirak itu dulu reaktor nuklir di Irak di tahun 1980-an ya. Itu sudah mengatakan bahwa udah waktunya Israel itu mulai mengalihkan selain ke sasaran-sasaran militer, sekarang ke sasaran politik, ya, yaitu apa? Untuk menjatuhkan rezim para mullah ini, untuk menghancurkan IRGC. Nah ini supaya apa? Supaya ada pergantian pemerintahan. Nah kadang-kadang masyarakat internasional kan hanya berpikir sampai penghentian perang, kasihan orang, tapi enggak. Begitu nanti rezim ini bertahan, maka 85% rakyat Iran yang sudah benci melihat kekejamannya si Ali Khamenei ini, mereka akan dipersekusi dan disiksa gitu. Itu yang terjadi kemudian hari. Jadi makanya
ya rakyat Iran juga harus cepat memanfaatkan momentum ini gitu ya. Artinya mereka harus bergerak karena banyak juga kelihatannya yang bekas tentara regulernya Iran di masa lalu, terutama yang masih loyal kepada monarkinya Reza Pahlavi, itu juga saya kira yang bergerak. Bukan semuanya agen Mossad yang bergerak. Saya kira juga oposisi Iran yang tidak suka kepada rezim Khamenei yang kejam ini, itu juga bergerak. Ya, mereka juga tidak suka Iran itu menjadi uh, katakanlah ini ya penjahat di kawasan yang menciptakan proksi di berbagai negara, yang menyebarkan doktrin-doktrin dan ajaran teroris gitu ya, memusnahkan Yahudi, menghancurkan Barat, dead to Amerika, dead to Israel gitu ya. Kemudian dia juga melakukan pengeboman di mana-mana otaknya. Kalau dipikir-pikir itu dari sejak tahun 1979 sudah ribuan warga Amerika yang tewas, mulai dari di Libanon, di Irak, di Suriah, dan di berbagai kota di seluruh dunia akibat serangan teror yang dilakukan oleh rezim Ayatollah ini. Tetapi selama ini tidak ada yang menghukum mereka. Kenapa? Ya Amerika harus menjaga citra baiknya di mata dunia. Tetapi Israel tidak butuh citra. Israel butuh survival, butuh keamanan, butuh apa namanya kelanjutan hidup mereka. Siapapun yang memusnahkan negara Israel, mau itu atas dasar agama ataupun dia pasti akan melawan gitu dan memusnahkan karena Israel punya hak untuk membela diri, Pak Paul. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau dipikir sekarang, kenapa Israel mengincar ataupun menyerang pimpinan-pimpinan Garda Revolusi? Walaupun sebenarnya nggak terlalu banyak sebetulnya pasukan Garda Revolusi ini, hanya sekitar ya 200.000 orang lah gitu ya. Tetapi ini loyal dan setia kepada revolusi Islam Syiah yang dipimpin oleh Ayatollah ini. Nah, itu yang sekarang ini terjadi. Nah, kita lihat ke depannya ini, apakah bisa rakyat Iran memanfaatkan momentum ini sekaligus menjamin kalau ini sampai nanti diganti rejim ini, ganti rejim, maka ke depannya Timur Tengah akan jauh lebih aman. Itu dulu Pak Paul tambahannya. Silakan Pak Paul. Mungkin teman-teman mau menambahkan. Iya, iya, saya cuma tambahkan sedikit ya. Kalau kaji sejarah, sebenarnya yang menjatuhkan dulu Muhammad Reza Pahlavi adalah negara-negara besar seperti Amerika, Eropa. Ya, itu kejatuhan itu. Ada itu persoalan bisnis, tapi ini cuma kita refleksi sejarah ya. Ya. Begitulah sejarah kadang-kadang berulang ya, berputar. Hari ini kita coba diskusi konotasi makna daripada resim itu. Resim itu sebenarnya konotasinya sudah jelek ya. Sebenarnya dulu bagus atau pemerintah atau siapa tahu sekarang resim itu masih sifat orang bilang apa itu ada diktatornya ya, otoriternya itu yang baru disebut hari ini adalah bagaimana resim pemimpin Islam ini si Khomeini ini memimpin negara ini dengan cara-cara otoriter dan diktator itu. Nah, ini persoalannya di situ. Nah, ini terciptanya diktator ini karena diakibatkan saya bilang molekulnya dari ajaran agamanya itu. Itu persoalannya Om Butoba yang selalu saya cuma ambil itu ya intinya. Kenapa harus ada terjadi peperangan itu? Apakah ada di sini bukan masalah bisnis Om Pung? Dulu masalah bisnis, masalah minyak. Sekarang bukan loh. Barangkali ini bisnis di-trigger dulu supaya tercipta bisnis. Dulu enggak ada maksud mereka untuk memecah belah satu negara di dalam konteks dia mau mengambil sumber daya alam ini gitu. Sekarang berubah, dibikin lu trigger, nanti dia masuk ke bisnis gitu. Umpamanya soal jual beli senjata kan jujur aja terjadi konflik ini diambil keuntungan Rusia atau Cina untuk ya untuk mensuplai persenjataan mereka dijual ke tempat itu. Nah ini salah satu ya, bagus kita analisa dari sini. Akhirnya artinya di sini apa? Cuma mau menguji ya. Saya bilang mau menguji kecerdasan, kepintaran daripada kelompok-kelompok resim ini. Sebenarnya mereka tidak menyadari mereka lagi dipermainkan oleh negara-negara superpower ini sebagai alat bisnis. Tetapi kalau mereka menyadari itu, ya, akhirnya mereka tidak melakukan itu negara satu dengan yang lain. Yang penting ada pikiran dia, ya, ini kita salah loh, kita lagi dipermainkan. Seperti di Iran sekarang ini.
Nah, pertanyaan juga kita bagi kita sekarang Iran ini, kalau pemimpin spiritual ini dijatuhkan, siapa penggantinya? Apakah Reza Pahlavi yang masih 60-an tahun ini yang ada di Washington ini dia akan kembali ke negaranya untuk pemerintah, atau ada pemerintahan baru yang otomatis diganti oleh presiden apa sekarang presiden Iran. Nah, ini yang kita harus pertanyakan. Saya juga yakin kok perang di Iran ini tidak akan tereskalasi dalam perang konteks perang-perangan gitu ya, antara rakyat dengan apa. Saya kira ada menuju satu apa ya, satu apa namanya, bukan satu perdamaian, bolehlah perdamaian. Ada akhirnya kekuasaan sekarang di Iran nanti diambil alih oleh kelompok-kelompok yang pro gitu, pro Israel atau pro ke apa, ke negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika. Dalam konteks dia akan menyetujui, dia akan masuk jadi pemerintah, dia akan, oh saya tidak akan melanjutkan penganiayaan uranium itu. Nah, sekarang itu persoalannya yang jadi visi dari Israel supaya you mampus loh, keluar loh si pemimpin Iran ini. Karena you yang apa, yang saya baca di koran, you yang mengait-kaitkan dengan kelompok-kelompok Islam di negara-negara, mau di Afrika, ke Asia, selalu dia membawa bendera itu. Saya bilang solidaritas keislaman itu dia bawa-bawa terus itu. Selalu pernyataannya dia di media ya, saya baca seperti itu. Nah sekarang, nah, umpamanya saya bikin pertanyaan kepada Pak Putih, Pak Ompong, Pak Pastor Paul, apakah saya bilang, apakah perang itu yang tidak berkelanjutan maka digulingkan pemerintah ini yang maka ada pemerintahan baru maka akan terjadi perdamaian juga. Tapi barangkali akan muncul lagi ya konflik di tempat lain. Saya tidak tahu itu. Kalau analisa tadi Pak Paul katakan, oh Cina kalau perang nuklir Cina Amerika, saya kira tidak akan terjadi. Karena apa? Kalau Korea Utara mau merakkan mobil Amerika tidak usah pusing-pusing. Dia cuma memobilisasi Korea Selatan. Pengertian saya begitu. Atau Cina ini dia menggunakan Cina daratan untuk melawan Cina besar. Ya, ini begitu. Kalau Eropa, kalau Rusia, dia akan melawan orang-orang negara-negara Eropa. Dia tidak akan. Ini keuntungan Amerika ini. Amerika ini sebenarnya bukan apa ya, kalau kita buka map peta itu, dia memang benar-benar terisolasi. Kecuali Kanada ya punya kemampuan, atau Meksiko, janganlah, Meksiko itu tidak ada mengembangkan apa aja sejarah nuklir atau tidak, karena Meksiko itu tidak terlalu signifikan pengaruh, cuma masalah penduduknya aja yang terjadi asimilasi luar biasa. Ini sedikit pemahaman saya. Amerika ini saya bilang posisinya bagus lah. Kalau terjadi perang nuklir mereka aman-aman aja. Itu yang saya lihat dari kacamata saya tentang perang sekarang. Yang saya yakin akan perdamaian. Yang akan digulingkan adalah pemimpin resim ini digulingkan, maka diganti oleh pemimpin baru. Seperti yang terjadi di Irak juga. Irak juga sama kan. Dia akhirnya bersahabat lagi dengan Amerika, dengan negara Eropa. Tetapi saya nggak tahu visi dan misi pemimpin Irak sekarang apa nanti dia berubah. Dan saya juga percaya itu akan berubah. Ya, saya akan berubah karena kalau masih ada pemikiran ya pemikiran dasar-dasar pemikiran Islam itu akan terjadi. Kan eskalasi persoalan sekarang bukan persoalan itu, saya bilang persaingan apa ya, teknologi lain sebagainya. Sekarang persaingan karena ideologinya itu yang ditanamkan terus. Nah, saya lagi menganalisa ini ya, saya kan sering menggunakan GPS, General Position apa itu, GPS System, atau kita tahu bersama ada ETA, Estimate Traffic Arriving, Estimate, ya, yang penting dia arrive. Begitu juga, saya pikir ini Israel dia menguasai teknologi itu, sehingga walaupun Iran mau menembakkan, dia kan pakai GPS kalau dia menembakkan satu kepala nuklir ke satu tempat atau misil. Tidak mungkin dia tidak pakai itu. Dia pakai GPS untuk mengentar itu. Saya tahu ini Israel mampu mendeteksi itu. Mau jatuh di mana. Cuma pemikiran saya cuma sadar ini barangkali Israel ya lagi menguji Iron Dome-nya dia gitu. Nah, dia belum menggunakan, saya bilang tadi, yang sistem perang bintang.
Dia punya satelit loh. Cuma pakai laser menembak sesuatu hancur, tapi nggak pernah tidak pernah diungkapkan. Nah, juga negara-negara PBB pun, Amerika pun, negara Eropa mengatakan bahwa Israel itu punya senjata nuklir. Tetapi senjata nuklirnya masih apa ya? Masih kira-kira ada, kira-kira enggak gitu. Nah, ini kalau semua negara-negara besar masih meragukan dia punya atau tidak gitu. Nah, inilah yang jadi dilematis bagi. Tapi ada teman-teman baca itu. Semua saya baca, oh iya ternyata masih apa? Dilematis lah dia punya atau tidak senjata nuklir. Ya. Kemudian saya bilang masalah teknologi. High teknologinya Israel sudah luar biasa loh. Dia bisa kontrol loh, mau jatuh di mana itunya. Misil-misilnya itu. Baru pemikiran saya, apakah Iron Dome itu dia sebagai alat eksperimen, percobaan, apa bagus atau tidak? Itu bagus lah. Kemudian kita percaya ya bahwa Amerika kenapa kemarin ada bom di satu apartemen atau hotel yang hancur itu di Israel? Karena mereka sudah evakuasi penduduknya ke settlement. Sehingga walaupun hancur lebur seperti itu, yang korban cuma berapa gitu. Itu pintarnya Amerika. Kalau jujur, kalau hancur begitu, ada puluhan paling ratusan orang meninggal. Ya, kalau hancur, kalau saya cuma saksi mata lihat di Jerusalem Post itu saya lihat itu ya, dan di berita lain, wah gila berapa orang mati kalau hancur seperti ini. Ternyata pinter Israel. Waktu penyerangan itu semua rakyatnya itu dimobilisasi masuk ke settlement, persembunyiannya itu sehingga aman lah. Barangkali ada beberapa anak yang disiarankan langsung oleh media Israel, ada yang berapa meninggal ya. Itu saya senang ya. Jujur media itu menyampaikan. Beda dengan berita-berita lain ya. Berita-berita lain yang sifatnya provokatif gitu. Tidak memberikan berita-berita yang akurat gitu. Akhirnya ada kesamaan pemberitaan ini dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di berita-berita lain gitu. Beda dengan yang lain, dia melansir di sini, dia rubah pemberitaannya ke tempat lain. Seolah-olah Israel itu kalah diserang minyaknya dan lain sebagainya. Tetapi tidak signifikan seperti itu. Yang saya nonton di mana? Saya nonton di CBN. CBN News, bukan CBN News teman-teman. CBN News itu mewakilkan ya berita-berita yang dia gunakan faith Kristen gitu, iman Kristen. Tapi dia tidak menyampaikan yang sifatnya hoax itu. Dia cuma menjelaskan yang sebenarnya begini loh yang terjadi. Setelah itu dia menjelaskan, itu dia pesan damai gitu. Bukan di Konoha lain. Pesan sekolah ke perang karena ada kebencian gitu. Kalau di tempat lain mereka ada pesan damai ya. Tentunya kita teman-teman juga di sini sama, ada pesan damai yang kita harapkan. Karena kita selalu mau menyampaikan di sini, kita tidak ada unsur kebencian untuk menyampaikan ini atau tidak objektif mau melihat ini kebenaran-kebenaran yang terjadi gitu. Nah ini yang saya coba pikiran saya berjalan seperti itu gitu ya. Terima kasih teman-teman. Kemudian ya tadi saya coba lagi trigger baca dulu lah topografi demografi daripada atau bukan di Wikipedia. Di Wikipedia Iran baru kita tahu kekuatan apa, jumlah penduduk berapa provinsi yang ada di sana, kota-kota terbesar penduduknya di mana. Ternyata setelah saya bandingkan satu kota satu dengan kota lain lebih aman. Di kota satu biasa-biasa aja mobilitas bisnisnya. Contoh di Jakarta terjadi perang ya. Di Indonesia ternyata cuma di Jakarta yang kaos menakutkan. Tapi di daerah-daerah lain seperti di Sumatera Utara biasa-biasa aja. Itu contoh seperti itu yang terjadi di Iran gitu. Tidak kita pikirkan karena kita terbawa dengan pikiran Iran seolah-olah terwakilkan daripada semua rakyat di sana lagi bergulat dengan peperangan. Tidak, ternyata cuma di beberapa sentra yang ada ya teman-teman. Itu terima kasih Pak Paul.